Baku Dapo Ulang Ninyong Viano. Di video kali ini kita akan memperlihatkan ke Ngoni perjalanan dari Indonesia ke Australia. By the way, kenapa kita pakai topi di dalam rumah? Karena kita tadi baru bangun tidur. Terus ini lagi packing. Sebenarnya udah sih tinggal dimasuk-masukin aja. Cuma ya itu masih ada yang di luar. Dan gua masih harus mengingat-ngingat supaya nggak ada yang lupa gitu ya. So langsung aja apa aja yang gue bawa. Jadi ini sekarang kan gua berangkat itu bulan Juli ya. Juli akhir. Juli akhir itu di sana winter. Untungnya gue sudah lebih berpengalaman dibandingkan tahun lalu. Karena tahun lalu pas gua kesana itu gue memang bawa baju-baju tebal untuk winter. Seperti ini misalnya. Cuma baju tebal yang gue bawa untuk winter itu kurang bagus. Nyokap gue dapet dari orang dan ternyata itu nggak terlalu menahan dingin walaupun kelihatannya tebel gitu. So lesson learned. Akhirnya gue beli baju. Nih di Tokped ada 2. Gua beli yang murah aja karena ya kemungkinan nggak akan gue bawa balik lagi ke Indo. Ya udah kalau gue udah nggak di Australia lagi bakalan dikasih ke orang atau ya udah dibiarin aja gitu, dibuang gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin dibuang sih, pasti dikasih ke orang. Terus ya ini semuanya, ini sarung tangan musim dingin gue sampai bawa 2. Terus di balik ini ada rokok. Yang sebenarnya gue nggak merokok, tapi ada orang yang nitip dan gue sengaja beli 2, ada 2 pack ini. Ini yang isinya 50 by the way. Gue sengaja beli 2 biar satu lagi bisa dijual. Dan di dalam sini ada, oh ini obat-obatan nih. Udah nggak usah gue bongkar-bongkar ya. Kalau bukan obat-obatan aja, ini random sih. Oh ada Softland juga tuh. Kalau gue bongkar-bongkar ribet lagi nanti nyusunnya. Jadi sekelihatannya aja ya. Tuh. Ada moisturizer. Sunscreen juga ada di sini. Jadi ini yang berbau dengan kulit dan Softland gitu, kulit wajah terutama. Dan ini baju-baju biasa ya, tidak ada apa-apa lagi di bawah sini. Baju sama daleman itu di sebelah sana, dan ke sebelah sini kita lihat ada obat-obatan. Obat-obatannya macam-macam yang gue bawa, tentunya ya kayak abang duduk kayak gini. Obat-obatan yang perlu dibawa adalah obat-obatan yang penyakit-penyakit umum gitu, seperti demam, beli paracetamol, terus batuk juga beli yang berdahak dan kering, terus pilek, terus batuk pilek, kan beda tuh. Terus gue beli obat sariawan juga, ada obat buat tenggorokan, kalau radang tenggorokan kayak permen gitu, terus vitamin juga penting. Gue juga beli buat booster imun, ada salah satunya ada Imbus, terus ada apa lagi nih gue nggak tahu nih namanya. Ya, pokoknya itu, terus ada Koyo di sini. Nih, kelihatan nggak? Gue males buka-buka lagi, nanti gue harus beresin lagi. Karena waktu gue sebenarnya nggak banyak ini. Jadi gue terbang itu nanti sekitar jam 1. Nah sekarang udah jam 5. Berarti tinggal berapa jam tuh? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Tinggal 8 jam lagi. Tapi gue harus di bandara itu 3 jam sebelum keberangkatan. Ya sebenarnya 2 jam juga masih oke sih. Tapi biar safe 3 jam. Berarti gue harus di bandara itu sekitar jam 10. Berarti gue harus berangkat dari sini sekitar jam 8. Berarti gue masih punya sekitar 3 jam lagi lah buat ngurusin ini semua. Kenapa gue bilang gue harus buru-buru? Gue gak punya waktu buat buka itu dan sebagainya. Berantakin lagi gitu maksudnya, terus di repack lagi. Karena gue masih ada beberapa yang harus dilakukan gitu. Gue kepikiran mau potong rambut tapi nggak tahu nih sempet apa enggak. Terus ada beberapa ini kayak sepatu ini nih. Sepatu ini gue nggak berencana bawa ke Aussie dan harus dicuci. Gue harus nganter ke tempat cuci sepatu. Apalagi kayaknya ada laundry yang belum gue ambil. Oh gue mau beli snack. Gue belum beli snack buat di pesawat gitu. Dan makanan lah beberapa untuk sehari 2 hari di Aussie biar nggak kelabakan. Jadi sampai di sana bisa langsung makan yang instan gitu. Nah 3 jam kayaknya waktu yang sangat mepet untuk gue ngelakuin itu semuanya. Gue harus buat video TikTok nih, makanya ininya nyala. Terus gue pikir ya udah sekalian aja buat video YouTube ini. Video TikTok atau Instagram Reels yang masih harus gue buat, dan gue juga harus buat video YouTube selain yang ini ya. Ya udah, yang kelihatan aja ya itu tadi obat-obat yang perlu. Oh tolak angin tuh, gue bawa banyak tolak angin karena itu ngaruh banget di gue. Sebenarnya nggak harus tolak angin ya, ada banyak obat yang kalau kalian nggak enak badan bisa kalian minum gitu. Cuma ya tergantung tubuh kalian terbiasanya sama yang mana gitu. Kalau tubuh gue kayaknya udah tersugesti juga deh, tersugesti kayak wah tolak angin nih seger gitu. Oh ini Hotin DCL, ini kalau cedera otot misalnya atau cedera sendi itu bisa pakai ini. Ini masih ada banyak yang belum saya masukin di sini. Jam tangan ini mau gue bawa, terus ini mikrofon juga yang lagi gue pakai. Ini banyak yang nggak tahu ini mikrofon, dikiranya bros, tapi ini akan gue bawa. Pokoknya gue bawa semua ini, dental floss, gunting kuku, itu aja. Ya udah kalau gitu nanti saya buat videonya lagi pas sudah OTW ke bandara. Saya mau melakukan hal-hal yang tadi saya bilang harus saya lakukan. Oke?
Ya, sekarang saya mampir dulu ke Alfamart. Aduh, tendang di galon. Nah, ini saatnya beli. Cuma mau beli paling Indomie sama tuna. Udah itu aja sih. Biar makan hari pertama aja. Sisanya ya gue kan udah ngerti ya mau belanja apa gitu-gitu. Yang penting itu hari pertama doang. Yang kuah ya, terus kasih telur gitu gue. Mantap gitu. Boleh ada satu kuah. Ini aja sup spesial. Sama tuna, ada nggak ya di sini tuna kan? Oke, aman sudah ya, makasih yo Pak, Tuhan berkati. Tadi saya lupa dokumentasiin pas berangkat dari rumah gua. Nah, by the way itu kebetulan banget ketemu driver gokar orang Manado juga. Jadi tadi banyak ngobrol di mobil. Ini kayak bahasa Manado. Itu khasnya orang Manado tuh, di akhirnya daya kasih ya, Tuhan memberkati itu orang Manado. Oke, saya sudah sampai dan kalau kalian tanya kenapa saya malah ke hotel bukan ke bandara. Jadi kita Mama ada sementara acara di sini. Kong kita Mama mau antar Pak kita lah di bandara. Nah ini kita nyamperin Mama. Terus habis itu kita bareng-bareng ke bandara. So kita tunggu aja. Kalau sedikit tambahan tadi di rumah, kenapa gua nggak sempat ngerekam karena gua fokus perpisahan sama anak-anak saya. Bisa dilihat videonya di sini. Jadi malah fokusnya ngerekam mereka aja. Udah itu aja. Sedih. But it is what it is. Semangat. Gak sih sebenarnya gak semangat, but whatever, have to face it. Ya sekarang sudah sampai di bandara dan tadi lupa ya buat videonya. Aduh nggak ambil footage juga lagi pas masuk ke bandara gitu, yang masih pakai mobil, liatin jalannya kayak apa. Ya jadi ini sudah seperti yang kalian bisa lihat sudah ada di dalam bandara dan OTW ke ini kayaknya domestik, masih internasionalnya ada di sana. Lurus jauh. Oke, kita check-in dulu. Kok 1.30? Garuda Indonesia. Oh, ini 1.30 mungkin estimasi boardingnya kali ya. Soalnya harusnya jadwalnya 1.55. Nah, itu. Jadi sekalian ngasih tahu saya naik pesawatnya Garuda Indonesia. Harganya berapa? Harganya 7.800-an. Dan gak ada pilihan lain karena lagi peak season. Ada pilihan Qantas, harganya 21 juta. Ya mau gimana, kalau padahal yang sebelumnya tuh gue pakai Qantas yang pas tahun lalu. Tapi ke Bali dulu sih, dari Bali ke Aussinya pakai Qantas. Gue mau cari dulu di mana tempat check-innya. Ini masih jam 11 kurang, jadi masih ada sekitar 3 jam lah. 3 jam buat check-in, jadi masih aman banget. Kayak santai aja. Kirain ini Garuda, mirip banget ini lambangnya sama Garuda. KTI Pacific. Dari jauh kirain Garuda. Warnanya sama-sama biru. Tidak ada powerbank baterai, Rasul? Tidak ada. Dah, aman. Sudah dapat boarding pass. Ini yang buat bagasinya. Tapi kalian juga udah tahu, yang nonton tuh paling udah pernah terbang juga kan. Ya sebenarnya prosesnya ya sama aja. Nah ini karena masih lama jadi kita mau duduk aja dulu. Terus nanti akan ke imigrasi. Di imigrasi tuh seinget gua nggak boleh ngerekam. Gitu mungkin dari jauh bisa dikit-dikit tapi pas sudah dekat harus matiin. Dah itu aja prosesnya. Nih harus disimpan jangan sampai hilang kalau nggak saya nggak ke Australia. Ini dia keberangkatan internasional. Oh ada yang ngonten-ngonten juga tuh. Set ini nggak kelihatan apa-apa nih. Coba kita intip dulu. Oh itu imigrasinya nih. Tidak boleh merekam, tidak boleh. Ini dipindah nih pintunya. Setahu gue sebelumnya bukan di sini. Pintunya ada di sebelah sana. Mau ke sini. Bro, langsung di lampunya tuh yang itu tutup. Tadi ini juga tutup. Per lunch mau makan apa? Kita nggak pengen makan berat. Kita pindah lagi. Ternyata jam segini pada tutup semua. Tutup semuanya. Gimana dong ini? Di sana juga kayaknya udah mulai tutup tuh. Udah jam 12. Ya udah duduk aja mah di mana kek di pinggir-pinggir situ. Atau nggak kita langsung masuk aja deh. Ya udah, saya sudah mau masuk ke keberangkatan internasional ini dan tadi kan kalian sudah lihat tidak boleh direkam. Jadi gua nggak bisa ngerekam. Oke, kalau gitu saya berangkat dulu menuju ke sana. Nanti di dalam kalau ada kesempatan rekam, kita rekam lagi pasti. Inilah contoh kesedihan di keberangkatan internasional. Pasti nangis-nangis. Tapi ya
Itu biasanya yang kayak gitu tuh yang lama tuh, yang mau student tuh biasanya tuh 2 tahun. Oke mak, pikir ya. Ya udah, yuk. Ya, memberkati. Ya, Baba kabar ya. Oke, Ya, dadah. ya. Ya, saya masuk ke dalam dan harus saya matikan videonya. Bang. Tadi mau cerita sedikit, tahapnya ya diperiksa dulu barang-barangnya seperti biasa, terus habis itu imigrasi. Imigrasinya sih cepet aja, di scan doang gitu, otomatis. Jadi bukan yang manual. Itu sebenarnya sekarang di mana-mana udah kayak gitu. Cuma lucunya keluar dari gate otomatis ada yang ngecek lagi, terus ditanyain mau kemana gitu. Ya sebenarnya double check nggak masalah sih, cuma ya mungkin tindakan preventif juga oke. Buat gue sih aneh aja gitu. Udah ada yang otomatis disikat manual lagi gitu, walaupun cuma sekedar lihat nama dan mungkin foto terus nanya doang. Oke, saya mau cari tempat buat duduk. Oke, jadi ini sudah masuk ke dalam dan panjang banget rutenya. Tadi pas di depan gua harusnya buat dari pas ngantri-ngantrinya, cuma karena gua lagi teleponan jadi nggak bisa. Nah ini udah sempat nih, sekarang gua akan masuk ke dalam. Ini sepertinya pesawatnya sangat besar. Oh enggak deh, ternyata biasa aja. Gue gak pakai mikrofon jadi kayaknya gak terlalu kedengeran. Oke dulu kali. Ada hiburan. Kayaknya kayak kantos ya kalau kalian nonton video gue yang dari Australia ke Jakarta, mirip-mirip servisnya pesawatnya. Kita lihat sebanyak itu nggak dapat. Kalau di kantos kan ada dapat makan, dapat snack, bisa minum, bahkan ada minuman alkohol juga disediain. Perfect nih. Nah di sini gimana? Kita lihat. Nanti gue share ke kalian. Oke, saya mau ngabarin waktu penerbangannya tinggal 2 jam lagi. Tadi gua menghabiskan waktu dengan tidur, udah dapet makan 2 kali. Yang pertama ini, yang pertama gua nggak sadar, kayak udah ditaruh aja gitu di meja sebelah gua. Yang kedua dapet makanan yang main course atau makanan utama. Tadi ada 2 pilihan, ada sosis sama daging apa kalau nggak salah. Dan gue pilih yang daging bumbu Bali kalau nggak salah dia bilangnya. Itu aja quick update. Dan ini udah mulai dingin, kayaknya udah mulai disesuaikan dengan suhu udara Melbourne biar nggak kaget-kaget banget kali ya. Udah mulai berasa dinginnya. Untungnya ada selimut, dan nanti akan saya kabarin lagi kalau sudah mau turun dari pesawat. Saya kasih lihat sedikit kesibukan di sekitar pesawat. Oke, saya mau lanjut tidur lagi. Sudah sampai, kita beres-beres dulu. Barang-barang bawaan Anda yang tertinggal. Nah, jadi berdasarkan pengalaman gua sebelumnya, gua harus buru-buru keluar. Kenapa? Karena nanti ngantrinya panjang banget. Ngantri di imigrasinya gitu. Jadi ini gua harus isi kayak health declaration gitu. Sorry, bukan health declaration, ini masih ngantuk nih. Declare barang-barang yang gue bawa. Jadi nanti gue akan tunjukin formulirnya kayak apa. Jadi nanti isi itu dulu, terus langsung harus buru-buru ke imigrasi karena bakalan ngantri panjang banget. Gue mau langsung turun terus langsung run. Nah, ini declaration yang gue bilang nih. Tiba-tiba ada di sini ya. Ini harus diisi nih. Nah, saya tidak punya pulpen, jadi harus nyari pulpen dulu. Nih, ada beberapa yang kayak kamu lebih dari 25 batang rokok gitu. Sebenarnya regulasinya bilang boleh bawa 1 rokok sealed dan 1 rokok unsealed. Jadi sebenarnya boleh aja lebih dari 25. Cuma ya tetap harus lapor kalau lebih dari 25. Banyak lah pertanyaannya. Nah ini orang pada ngisi semua nih. Kita harus cari tempat yang ada pulpennya.
Mana pulpennya sih? Ah, iyalah. Anjir, mana pulpennya? Ntar gue fokus cari pulpen dulu ya. Sir, sorry, can I borrow the pen? Thank you. Gue isi dulu ya. Udah selesai. Sekarang saatnya saya mengembalikan pulpennya. Sir, thank you so much. Gue jadi nggak enak. Dia sampai nungguin gue. Dia ternyata masih harus ngisi tuh. Ya, saya sudah kelamaan sebenarnya ini. Ini paspor yang bisa otomatis. Nah, paspor gua nggak bisa otomatis gitu. Kayaknya paspor Indonesia nggak bisa. Cuma ada dari beberapa negara doang. Aduh, sudah kelamaan nih saya. Terus balap, ini semua balap semuanya. International passport. What passport? Ini kalian bisa lihat di sebelah kiri ini. Ngantrinya panjang kan. Nah, inilah yang gue bilang harus buru-buru. Ini ngantri kayak gini bisa minimal paling cepat sejam. Ya udah, saya ngantri dulu. Kayaknya nggak boleh ngerekam juga sih kalau di sini karena ini imigrasi kan. Maksudnya nggak boleh ngerekam diarahin ke imigrasinya gitu. So, gue liatin dikit aja. Se-hektik apa, habis itu that's it. I'm turning off the video. Oke, saya sudah di luar, nggak sempat pakai mic jadi suaranya pasti agak beda. Sudah tadi udah dicek dan ini juga ditanda-tandain karena ada gue centang satu yang tobacco product karena gue bawa lebih dari 25 batang rokok. Oke, sekarang saya mau ambil bagasi dulu ya. Ini dia, selesai. Langsung nemu lagi. Oke, langsung keluar ke ini nih, kayaknya ini tuh ada tulisan exit. Oke, I'm exiting. Wah, here we go again. Tadi gue nggak dicek sama sekali, padahal gue tuliskan di situ bahwa lebih dari 25 pack of cigarettes. Tapi it's fine, nggak ditanya apa-apa, disuruh ya udah jalan aja. Here I am again, Melbourne. Dan langkah pertama yang harus saya lakukan adalah recharge my Mikey. Sebelumnya saya mau foto ini dulu terus mau gua upload ke Instagram ya. Nih foto ini nih, Melbourne. Oke, saya udah pakai mikrofon lagi jadi harusnya suaranya lebih mantap. Waktu itu gua pertama kali kesini ke Telstra beli nomor, tapi karena saya sudah punya nomornya jadi tidak perlu lagi. Nah sekarang yang harus saya lakukan adalah ke sini. Ini adalah kartu public transport. You are so excited. Tadi ngantrinya nggak terlalu lama, yang gue bilang bakalan 1 jam, ternyata nggak sampai, mungkin setengah jam doang. Karena banyak yang dibuka, banyak loket yang dibuka. Tadi yang di-declare itu ada yang disuruh ke sebelah kiri, itu dicek dulu, ada yang langsung lurus-lurus aja. Gitu. Nah sedangkan gue yang lurus-lurus aja, jadi langsung exit. Kita scan dulu Mikey-nya. Kita beli Mikey Pass saja. Yang 4 weeks, pay, ya bayarnya harus pakai HP ini. Ntar ya, gue bayar dulu. Approve. Ternyata nggak bisa pakai HP, harus pakai kartu. Jadi tadi gue ngeluarin kartu dulu. Sudah aman? Oke, sudah selesai. Nah jadi yang tadi barusan gue beli itu member langsung 1 bulan atau 28 hari. Harganya 1.700.000 sekian. Sebenarnya nggak 1.700.000 sih, kalau udah 11.000 hampir 2 juta lah. Jadi gua naik public transport pakai ini tuh kemana-mana udah free gitu. Sebenarnya nggak free sih karena bayar di awal. Tapi maksudnya ya itu sistemnya kayak gitu. Kalian bisa bayar satuan gitu tiap naik bayar atau sekali bayar di awal. Yang mana kalau sekali bayar di awal tuh jauh lebih murah. Karena gue udah tahu gue kerjanya di mana, gue tiap hari naik public transport, jadi ya gue bayar langsung sekali di awal aja. Apa tadi gue mau cerita sesuatu. Jadi pertama kali gue datang ke sini, gue kan keluar dari itu tuh. Keluar dari pintu itu, ya kan? Nah, terus gue pikir, keluar dari situ tuh udah langsung outdoor gitu. Gue nggak merhatiin nih, ternyata ini masih di dalam gedung lagi. Kayak misalnya di Soekarno-Hatta kita keluar pintu setelah ambil bagasi kan langsung outdoor gitu kan. Nah, pas gue keluar kayak, katanya Melbourne dingin, segini doang dinginnya gitu. Gue lepas lah jaket gue. Ternyata ya itu, gue belum bener-bener di luar, masih di dalam gedung kan. Nah, ini nih, pas gue keluar begini nih. Langsung dinginnya tuh langsung kayak anjrit.
masuk lagi gue ke dalam gue pakai jaket gitu. Tapi kalau sekarang saya sudah sedikit banyak ya agak terbiasa ya. Udah nggak sekaget pertama kali kesini. Sekarang saya ini di balik kaos saya ini tidak ada kaos apa-apa lagi tuh. Benar-benar kaos tipis doang. Yang lain pakai jaket-jaket tebal ya kan. Wah, gue udah kayak ngerasa gue kayak ngerasa orang Melbourne deh. Nah, untuk transportnya kalian bisa naik Skybus. Ini tuh Skybus. Bayarnya sekitar 200 ribuan kalau nggak salah. Gue pertama kali ke Melbourne, terus mau ke Sydney naiknya Skybus. Karena gue belum tahu kan, bisa naik apa aja gitu, gue nggak tahu. Lebih mahal sekarang harganya. Tuh ada list harganya tuh. Yang adult buat orang dewasa 23,90 $24 lah, berarti sekitar 250-260 ribu lah. Gue pakai hitungan males aja ya kalau ngomongin dolar. Langsung gue kali 10 ribu aja lah ya, biar gampang. Iya, gue pertama kali naik itu karena gue nggak tahu kan. Gue bisa pakai bus, gue bisa pakai bus terus nyambung train gitu-gitu. Ya inilah rute kalau kalian mau naik bus tuh yang tempat gue lagi jalanin ini nih. Gitu, karena seingat gue waktu itu gue cari dari Google tuh nggak nemu. Apa mereka memang ngarahin kita untuk naik Skybus, gue nggak tahu. Gitu. Tapi yang jelas memang Skybus lebih cepat gitu, walaupun harganya yang tadi gue bilang ya lumayan mahal 200-an ribu gitu. Tapi sebenarnya masih oke lah. Direct ke City 200-an ribu masih oke lah sebenarnya. Sama aja kayak kita dari Soekarno-Hatta ya kan, mau naik taksi kemana gitu. Itu harganya juga 150 ribuan kan, jadi nggak beda jauh sebenarnya. Nah itulah Skybusnya tuh. Nah ini saya akan jalan ke tempat bus-bus. Anyway, gue belum nyari bus nomor berapa yang harus gue ambil karena ini baru kan tempatnya. Gue tinggal di tempat baru di apartemen temen gue. Gue bisa aja sih ngira-ngira, tapi kayaknya akan jauh lebih baik kalau saya lihat dulu ya nomor berapanya. Tapi ya gue lihat nanti aja deh di sana kalau udah sampai, biar kalian tahu juga ini jalan ke sana lewat mana aja. Nih kalian bisa lihat tuh, itu list ininya, directions. Ini berapa derajat ya? Harusnya sih prediksi gua kalau gua masih oke-oke aja gini mungkin 14 kali ya. Pas gua pertama kali kesini, suhu 13 aja gua udah kayak, wah harus pakai jaket tebel gitu-gitu. Tapi pas gua udah mulai menyesuaikan, winter kedua gitu ya, itu gua masih fine di suhu, kalau pakai tipis kayak gini di suhu 11 gua masih oke lah. Nah kalau udah ke bawahnya lagi, udah 10-9, nah harus pakai jaket lagi gitu. Jadi prediksi gua sih ini sudah jelas tidak kurang dari 11 dan sepertinya dia di 14. Ini kayaknya 14 sih. Even orang Australianya pakai jaket-jaket tebel. Gaya banget gua. Dan saran buat kalian yang baru pertama kali mau merasakan winter, bawalah jaket tebel. Bawa sarung tangan juga jangan lupa. Penting tuh sarung tangan yang tebel ya. Ini jalannya kalian bisa lihat ke kiri sana, di kiri sana ada bus. Nah, udah ada tulisannya tuh, buses. Baru berasa banget dinginnya pas anginnya niup nih. Kalian bisa lihat rambut gua agak terbang kan. Baru tuh dinginnya. Kenapa ya? Buses. Kita ke sana, itu ada taksi Uber lewat sana. Nah, 901 Melbourne Airport itu bus gua kalau mau kerja tuh biasanya tuh. 901 gua masih ingat nomornya. Di logistik 901 dia ke Frankston Station sama Melbourne, Frankston Station sama Melbourne Airport. Anjir udah balik lagi di sini aja gua masih nggak terima. I still wanna live in Indonesia, doing things there. But yeah, whatever. That's how life is. Oke, itu tempat busnya. Jadi kira-kira tempatnya seperti ini ya. Nah, tuh bus-busnya tuh ada di situ. Nah, sekarang tugas saya adalah mencari bus mana yang harus saya naikin. Oke? Saya mau cari dulu ya di Google ya. Udah lihat kan nih, kira-kira seperti ini. Lah, anjir. Gue mau naik, dia pindah doang. Kenapa sih nggak dinaikin dulu gue gitu loh? Also, sorry. Alright, here we go again. Jangan lupa kita tap dulu. Anjas. Oke, kita duduk di sini aja lah ya. Atau sepi juga. Yaudah, sekarang saya mau menuju ke stasiun kereta Rosebery Park. Dari situlah saya akan naik kereta, terus habis itu nyambung naik bus atau naik tram. Lihat nantilah. Terus baru sampai di apartemen teman saya. Oke guys, saya mau balas message dulu yang perlu dibalas karena saya lapar. Lalu saya makan dulu.
Dan gue mau tunjukin jalannya nih ke kalian. Ini lebih ke kayak di Priuk sih ini. Banyak mobil-mobil terus jalanan semua gitu. Soalnya belum di kotanya banget kan. Saya lanjut makan dulu ya. Selamat makan guys. Ini roti di pesawat tadi. Nah, ini udah mulai kelihatan kayak Melbourne banget. Set, yoi. Yoi. Ya tadi sebenarnya gue mau nunjukin tempat kerja gue karena lewat di bus, cuma kelewatan. Ini gue udah mau turun aja nih. Oke, kita turun ke belakang aja. Kita touch off dulu. Oke. Ya, anjir. Dingin mayan. Enggak sih, biasa aja sih. Selama nggak ada angin, gue masih aman deh kayaknya deh. Even 10 derajat masih aman. Wow, tebel banget tuh pakaian tuh. Di mana ini ya masuknya ya? Gue lupa lagi. Sini. Iya. Yap, betul di sini. Dan harusnya ke yang platform 1 karena kita mau ke City. Ini gue nggak suka nih sebenarnya rel kereta di sini karena kita cuma mau ke seberang doang, seberang sana tuh. Tuh yang ada orang. Tapi muternya jauh banget gitu, jadi nggak bisa langsung nyebrang. Harus masuk ke bawah tanah, ke kiri, naik ke atas. Seperti yang saya bilang, muternya jauh benar. Dan harus tap lagi di sini. Oke, saya tunggu dulu ya di tempat duduk. Tempat duduknya full lagi, kanan kiri full. Ya udahlah berdiri aja. Dan di sini ada jadwalnya 11 menit lagi tuh. Sudah datang. Kalau kalian sering nonton video-video gua, kalian pasti tahu stasiun ini. Ini stasiun tempat gua kecurian sepeda. Terus itu tadi ada banner, masih ada tuh ternyata bannernya. Gua sempet bikin konten waktu itu. Dan ya kalau gua live Instagram gitu-gitu, itu biasanya gua turun di sini. Nostalgia banget. Saya akan turun di sini, jadi siap-siap dulu. Nah, sebagai perbandingan harga ya, sambil jalan nanti sambil diomongin. Kalau naik Skybus tadi kan 260 ribuan. Kalau naik ini, misalnya nggak member kayak gua, jadi langsung sekali tap aja. Itu kemungkinan ya paling mahal 100 ribu gitu, jadi bedanya 2 kali lipat. Ya, sorry, thank you. Nah, tap. Sekarang kita jalan keluar, mudah-mudahan nggak hujan nih. Gua nggak bawa jaket yang ada hoodie-nya. Gue lupa Kmart tuh di mana ya? Kayaknya sebelah sana deh. Oh iya, gue lupa ngabarin. Jadi ini gue mau mampir ke salah satu tempat belanja buat beli peralatan kerja gitu. Kayak baju, celana, kayak gitu tuh, baju kayak gitu tuh. Nah, gue harus beli tuh. Sepatu gue ada aman, sama celana gue mau beli satu lagi buat cadangan. Oke, saya cari dulu supermarketnya di mana. Barusan gue cari di map dan I'm on the right path. Nanti dia ada di depan sana di sebelah kanan. Oke, tadi dari luar sana sudah masuk ke dalam mall gitu. Inilah tempatnya Kmart. Enak, ini jadi nggak dingin di dalam. Di luar dingin banget. Dah, saya beli-beli dulu ya. Bye. 20 minutes later. Oke, saya sudah dapat apa yang saya beli. Ini buat sepeda 100.000, celana 350.000, anjir mahal bener. Sama ini 250.000. Ya udahlah, hampir 1 juta semuanya. Tapi ya mau nggak mau kita bayar. Habis itu kita langsung ke tempat temen gua, apartemen temen gua. 300.000. Ambil receipt-nya. Oke, selesai. Let's go. Nah ini gua jalan ke tempat bus dan dari situ harusnya sih bisa langsung turun di dekat apartemennya temen gua. Let's go. Tadi gue cek jadwal busnya, itu akan datang kemungkinan 24 menit lagi. Masih cukup lama.
Sebenarnya ini bisa gue manfaatkan dengan beli-beli ini sih, makanan gitu. Cuma nanti aja deh, gue taruh barang-barang dulu baru keluar lagi beli makanan. Yap, let's go. Ini dia tempat halte bus. Cepat mumpung hijau. Nggak ada, kita tunggu aja lah. Gue bawa koper gini. Ini kalau kedap-kedip gitu masih boleh tuh, kan kedap-kedip kan. Ah, ini udah nggak boleh nih. Pencet lagi, set. Ya. Mana nih? 504 Clifton Hill. Nah, di sini berarti. Asik ya, udah beli mikrofon jadi gua ngomong tuh kedengeran walaupun berisik atau agak jauh kameranya. Berarti saya tunggu di sini sekitar 20 menitan. Oke, inilah. This is my bus. Yeah, I think so ya, 504. Ya. Jangan nanya, ini busnya Clifton Hill bukan? Lah, anjir. Nggak yakin sih, tapi gue bilang iya aja. Tadi kan tulisannya 504 Clifton Hill. So, it must be the correct one. I make sure again. Yep, 504 Clifton Hill. Oh good. Itu di sana tempatnya. Tuh. Dan saya turun di sini. Ya, oke. Akhirnya sampai juga. Oke, kita tinggal nyebrang. Gua kebelet pipis lagi, anjir. Anjay, ya udah di Melbourne lagi gue, coy. Saya mau telepon teman saya dulu karena dia harus jemput. Kalau nggak, saya nggak bisa masuk. Oke, saya dikit lagi OTW ke atas dan kayaknya segitu aja. Saya akan akhiri videonya di dalam lift. So, itulah perjalanan dari Indonesia ke Australia. Dari tempat tinggal gue di Indonesia sampai tempat tinggal gue di Australia. And I'm gonna be here for at least 2 months mungkin. Yep, that's it. Mudah-mudahan ada yang bisa kalian petik dari video ini. See you on next video, PJ. Thank you guys. Bye.